Kak, ini ada surat. Wah, akhirnya datang. Apa itu, Kak? Prangko. Banyak sekali. Jelas, kakak kan suka mengoleksi benda-benda filateli. Filateli. Apa itu, Kak? Filateli adalah studi atau penelitian tentang prangko dan sejarah pos. Filateli juga mengacu pada kegiatan koleksi, apresiasi, dan penelitian pada prangko, serta benda pos lainnya. Orang yang menekuni disebut filatelis. Filatelis bisa melakukan penelitian tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan perangko dan pos, seperti bagaimana perangko didesain, proses percetakan perangko, kesalahan pada perangko, dan banyak yang lainnya. Karena ada banyak hal yang berhubungan dengan perangko dan pos yang bisa dipelajari, maka jenis filatelis juga ada banyak. Bahasa filateli berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni philos, yang artinya teman, dan ateleia, yang artinya pembebasan. Dulu, saat teknologi belum semaju sekarang, banyak orang sering surat menyurat. Saat kita akan mengirimkan surat, kita membutuhkan perangko. Perangko dipergunakan untuk pertama kali oleh Sir Rowland Hill di Inggris pada tanggal 6 Mei 1840 dan merupakan perangko pertama yang resmi di dunia. Sebelumnya, pada tahun 1837, ia mengajukan proposal dalam bentuk pamflet dengan judul Post Office Reform, Its Importance and Practicability. Di dalamnya berisikan, yang pertama, biaya untuk mengirimkan surat menyurat harus diturunkan. Dengan penurunan biaya, maka akan meningkatkan jumlah surat yang dikirimkan. Yang kedua, tarif pos yang beragam, dengan tidak memandang jarak tempuh surat tersebut. Yang ketiga, biaya harus dibayar muka, agar tidak terjadi penyalahgunaan biaya pengiriman surat. Di mana, berkat hasil pemikirannya itu, muncullah perangko yang dijuluki The Penny Black di Inggris. Di Indonesia sendiri, perangko pertama muncul pada tanggal 1 April 1864, diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oh iya, ada Hari Filateli Indonesia loh. Hari Filateli Indonesia diperingati setiap 29 Maret. Hari Filateli di Indonesia ditetapkan berdasar hari jadi perkumpulan kolektor perangko pertama di Indonesia pada tanggal 29 Maret 1922. Oh iya, Kak. Kata Kakak, filateli itu termasuk sejarah pos, perangko, dan benda pos lain. Memangnya ada benda pos lain selain perangko? Ada, banyak malah. Dilansir dari portal online resmi Pos Indonesia, www.posindonesia.co.id, berikut adalah daftar produk filateli. Yang pertama, perangko bentuk tertentu. Full sheet, lembaran lengkap perangko yang belum dipotong-potong dalam keping-keping perangko. Mini sheet atau miniatur sheet, selembar kertas yang lebih besar dari perangko, memuat satu perangko atau lebih dan bagian pinggirnya dihiasi dengan gambar serta tulisan berkaitan dengan gambar tersebut. Souvenir sheet atau ceri ketangan, semacam miniatur sheet yang diterbitkan untuk memperingati suatu peristiwa, misalnya pameran filateli. Booklet atau stamp booklet adalah buku perangko. Lipatan kertas cukup tebal menyerupai buku kecil yang di dalamnya memuat lembaran perangko. Biasanya terdiri dari 6-10 keping perangko. Bagian luar buku perangko itu biasanya diberi gambar yang satu tema dengan desain perangkonya. Postal stationery, benda-benda pos seperti sampul, warkat pos, kartu pos yang bercetak perangko atau siap dipakai untuk pengiriman. Perangko identitas milik Anda, atau personalized stamp, atau bisa disebut prisma, adalah perangko yang dapat didesain sesuai keinginan pemesannya. Yang kedua, produk filateli cap khusus dan non-cap khusus. Karnet, lembaran kertas tebal yang dilipat semacam kartu undangan. Di bagian dalamnya ditempeli perangko dan kadangkala dibubuhi cap pos khusus. Sedangkan di bagian luarnya, membuat judul atau teks yang sesuai dengan perangko yang terdapat di bagian dalam karnet tersebut. Maksimum card atau kartu maksimum, kartu pos bergambar yang membuat perangko dan terancap pos khusus. Tema atau desain perangko dan cap pos tersebut relevan dengan gambar yang terdapat pada kartu pos.
baik perangko maupun terancap pos terdapat pada sisi kartu pos yang bergambar. First Day Cover atau sampul hari pertama. Sampul yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan perangko. Sampul hari pertama ditempeli perangko yang diterbitkan dan dibubuhi hari terbit pertama. Exhibition Cover atau sampul pameran merupakan sampul khusus yang diterbitkan untuk menandai suatu kegiatan pameran filateli di dalam maupun luar negeri. Commemorative Cover atau sampul peringatan merupakan sampul surat yang diterbitkan khusus untuk memperingati suatu peristiwa atau kegiatan penting. Di bagian kiri depan sampul tersebut dicetak gambar dan tulisan yang berkaitan dengan peringatan tersebut. Dan di bagian kanan atas ditempel perangko yang sedapat mungkin satu tema dengan peringatan itu. Kemudian ada dokumen filateli dan dokumen peringatan. Kemudian ada kemasan perangko yang merupakan benda filateli dalam format yang kompak dan dapat berupa kemasan tematik, kemasan tahunan, atau bentuk kemasan lainnya. Album koleksi perangko atau stamp collection album dan album tahunan atau annual collection diperuntukkan bagi konsumen yang ingin memiliki seluruh koleksi perangko secara lengkap dalam setahun. Berbentuk buku disertai penjelasan tentang seri penerbitan dan momen serta latar belakang penerbitan perangko. Kemudian buku lainnya berupa stamp frame, complete set, special tape, dan bentuk-bentuk kreatif lainnya. Wah, banyak juga ya Kak. Aku jadi bingung. Padahal aku ingin mengumpulkannya juga. Untuk itu, Kakak punya rekomendasi tipe perangko yang bisa dijadikan acuan untuk mengoleksi bagi pemula. Perangko reguler atau perangko terbitan rutin adalah tipe yang biasa digunakan dan ditempel di atas amplop. Perangko ini juga disebut perangko definitif dan mereka digunakan untuk membayar surat umum bertarif reguler. Yang kedua adalah perangko peringatan. Tipe perangko ini biasanya lebih besar daripada ukuran perangko umumnya. Mereka dibuat agar kita selalu mengingat orang-orang penting atau acara khusus. Perangko peringatan biasanya diterbitkan hanya dalam jangka pendek. Terakhir, ada perangko khusus. Biasanya, perangko ini bertepatan dengan hari libur perayaan tertentu yang dibuat untuk kesempatan tertentu setiap tahun. Salah satu contoh adalah perangko perayaan Idul Fitri. Tahu tipe-tipe perangko sudah. Nah, sekarang bagaimana caranya memulai, Kak? Berburu perangko adalah bagian paling mendebarkan ketika kita memulai mengoleksi perangko. Kamu bisa ikuti beberapa cara seperti membuat daftar perangko yang ingin dikoleksi, menyimpan perangko-perangko dari amplop surat yang telah diterima, dan membeli perangko secara online atau offline. Layanan filateli tersedia di kantor pos berupa penjualan perangko dan berbagai macam produk filateli serta pelayanan khusus yang diberikan sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Pos Indonesia melalui divisi konsinyasi filateli bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan bisnis melalui berbagai kegiatan usaha. Di antaranya, proses produksi atau penyediaan perangko, pengelolaan persediaan, dan distribusi benda filateli serta usaha penunjang lainnya. Saat ini, pemesanan dan pembelian perangko serta benda filateli lainnya dapat dilakukan secara online melalui web order filateli.co.id dan informasi lebih lanjut terkait penerbitan perangko, benda filateli lainnya, dan aktivitas filateli di Indonesia dapat diperoleh secara lebih lengkap melalui Instagram Indonesian Stamps. Wah, aku baru tahu kalau kantor pos Indonesia punya layanan online. Tentunya dengan layanan online ini berburu perangko dan benda-benda pos lainnya jadi lebih mudah. Aku juga baru tahu kalau mengumpulkan perangko bisa serumit itu. Apa sih yang membuat kakak begitu suka mengumpulkan perangko? Padahal di era sekarang ini orang-orang jarang mengirim surat kan? Ada sihir dalam perangko. Kita bisa keliling dunia tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Bertemu banyak orang penting, belajar hewan dan tumbuhan eksotis, dan mengetahui perbedaan bahasa, serta banyak lagi. Semua itu bisa menjadi milik kita ketika mengoleksi perangko.
Selain itu, kita bisa mempelajari sejarah-sejarah yang direkam oleh perangko itu sendiri, seperti perangko seri Pelita atau pembangunan 5 tahun, dan perangko-perangko era penjajahan. Setiap kita mempelajari sejarahnya, rasanya seperti ditarik ke zaman dulu. Kita juga bisa menciptakan jalinan persahabatan dan persaudaraan dengan sahabat-sahabat pena yang tersebar di penjuru negeri. Kedengarannya sangat seru. Memang, maka dari itu kakak sangat suka mengumpulkan perangko. Wah, aku juga ingin.